Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Romo Maksi di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 22 Maret 2023. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik-baik. Sehat ya Mo ya. Aman Ya. Nah, ini hari ini kita peringati salah satu orang kudus nih Mo, yaitu Santo Octavianus dan kawan-kawan. Martir lagi Mo, setiap ketemu Romo Maksi pasti bercerita tentang martir ya. Kali ini dari Kartago ya, itu daerah negara Afrika Utara ya Mo ya. Ya, boleh diceritakan sekarang Mo. Baik, jadi hari ini 22 Maret gereja merayakan peringatan Santo Octavianus dan kawan-kawan martir dari Kartago. Kartago itu di wilayah Afrika Utara. Mereka menjadi martir di abad ke-5. Jadi kisahnya adalah waktu itu wilayah Afrika Utara, Kartago, ada di bawah kekuasaan bangsa Vandal. Bangsa Vandal di wilayah sekitar Eropa. Dan Raja Vandal waktu itu, Raja Hunerik namanya, dia memerintahkan orang-orang untuk menangkap orang-orang Kristen, memerintahkan serdadunya untuk menangkap orang-orang Kristen karena Raja Vandal ini dia memeluk aliran Arianisme. Arianisme ini aliran yang dianggap sebagai bid'ah atau sekte terlarang dalam gereja. Ajaran sesat gereja gitu Kristen. ya Mo ya. Ajaran sesat karena Arius yang mendirikan aliran Arianisme ini, dia menolak hakikat kemanusiaan Yesus. Dia hanya menerima hakikat ilahi Yesus tanpa menerima hakikat kemanusiaan Yesus. Dan aliran ini cukup berkembang, termasuk Raja Vandal ini, dia mengakui aliran ini. Sehingga karena itu dia membenci orang-orang Kristen lainnya. Akibatnya dia memerintahkan untuk ditangkap orang-orang Kristen lainnya yang sepaham dengan apa yang dianut oleh gereja Roma, gereja Katolik Roma atau gereja Barat istilahnya, yang sudah menyatakan Arianisme sebagai sebuah aliran sesat. Karena itu raja ini dia masih berpegang pada aliran Arianisme, dia menangkap orang-orang Kristen. Dan disebutkan pada waktu itu Octavianus yang waktu dia menjabat sebagai seorang diakon. Dia menjadi diakon disebut itu istilahnya diakon agung di wilayah Kartago pada masa itu. Dan dia ditangkap dengan jumlah orang lain yang begitu banyak, disebutkan sekitar 4.900-an orang, hampir 5.000-an orang, pria, wanita, anak kecil dan lain sebagainya, dewasa, semuanya ditangkap karena mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak setuju atau menentang aliran Arianisme sebagai sebuah aliran yang diterima atau dipercaya, diyakini oleh Raja Vandal waktu itu yang berkuasa. Dan akibatnya mereka yang ditangkap ini kemudian mengalami penyiksaan, sama seperti kisah-kisah kemartiran kita sebelumnya pernah dengan kemartiran. Kisah-kisah kemartiran adalah kisah-kisah di mana orang-orang ditangkap, dianiaya, disiksa, diancam, bahkan sampai kemudian mengalami kematian karena membela iman, karena percaya kepada iman Kristen yang benar. Lalu ketika ada ancaman, ada siksaan, ada paksaan untuk menolak menolak ajaran ini, mereka tidak mau. Mereka tetap mempertahankan itu sehingga akhirnya mengalami kematian. Inilah kisah kemartiran yang hari ini juga dialami oleh Santo Octavianus dan kawan-kawan. Jadi 4.900-an, hampir 5.000-an orang itu ditangkap bersama. Lalu setelah berupaya dipengaruhi supaya bisa memeluk aliran Arianisme dan itu tidak berhasil, mereka akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara mereka itu dibawa ke padang gurun Libya. Daerah yang tandus, gersang, biar kelaparan gitu tujuannya. Pastinya tidak ada kehidupan di gurun pasir dan mereka ditinggalkan di situ. Sehingga bisa dibayangkan saja kalau kita mendengar kisah ini, kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya. Itu sama aja dengan ya hukuman mati atau hukuman mati yang boleh dibilang lebih menyiksa karena jangka waktunya mungkin mereka bertahan hidup 1 hari 2 hari, tapi kemudian pasti kelaparan, kepanasan, dan pasti mengalami kematian. Pasti akan mengalami kematian. Inilah yang kemudian dialami oleh Octavianus dan kawan-kawan. Disebutkan itu terjadi pada tahun 484. Sehingga pada tanggal 22 Maret ini gereja memperingati
kisah kemartiran yang dialami oleh mereka di mereka. tahun 484 karena membela ajaran iman ini. Namun mereka sebagai orang-orang Kristen yang setia dalam ajaran iman untuk tidak mau tergoyahkan dengan ajaran yang lain, mereka menunjukkan bagaimana dalam kebersamaan mereka di tengah situasi sulit yang mereka alami di padang gurun wilayah daerah Libya waktu itu, bagaimana mereka bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, dan mereka dilukiskan ketika digiring oleh para serdadu untuk pergi ke tempat, boleh dibilang tempat yang menjadi kemartiran mereka, tempat kematian mereka di situ. Dilukiskan bahwa mereka berjalan ke situ dengan sukacita. Mereka menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu memberi semangat kepada mereka, lagu-lagu yang menunjukkan, lagu-lagu doa yang menunjukkan iman mereka. Sehingga itu juga menarik perhatian orang lain. Kenapa mereka mau dibantai, istilahnya mau dibantai lah, mau dibantai, mau dihabisi nyawa mereka, tapi mereka menunjukkan sukacita, kegembiraan, karena mereka meyakin bahwa ini merupakan pengalaman di mana mereka menunjukkan kebenaran iman mereka. Sehingga meskipun mereka digiring ke tempat nanti mereka akan mengalami kematian, tapi mereka pergi ke sana dengan sukacita. Karena disinilah mereka percaya bahwa disitulah tempat di mana mereka membuktikan paling akhir sampai titik terakhir mereka punya iman akan Kristus, iman akan ajaran yang benar yang diwariskan oleh gereja yang benar waktu itu, menentang aliran yang sesat yang sudah dinyatakan oleh gereja sebagai aliran sesat. Sehingga sukacita mereka saling menguatkan, memberikan semangat satu sama lain, sehingga sekalipun mereka mengalami kematian, mereka mengalami kematian dengan kegembiraan, dengan sukacita karena iman ini. Inilah yang menjadi kekuatan dan memberikan jaminan keselamatan mereka, karena mereka tahu bahwa pengorbanan yang mereka berikan itu pintu untuk menuju keselamatan. Inilah iman yang mereka miliki, iman juga yang kemudian diwariskan kepada kita sampai dengan saat ini, iman tentang kemartiran. Kemartiran itu sekalipun ada peristiwa kematian yang dialami oleh mereka yang menjadi martir, tapi di situ ada kesaksian yang mereka berikan bahwa saya mengalami peristiwa boleh dikatakan duka cita, kesedihan, bahwa saya mengalami penyiksaan bahkan sampai kematian, tetapi itu menjadi pintu menuju kepada sukacita karena keselamatan iman sebagaimana yang diyakini mereka. Ini yang menjadi benih-benih iman bertumbuh dari waktu ke waktu, termasuk kita sampai sekarang ini. Bagaimana melihat situasi sulit yang dialami oleh orang-orang zaman dulu dengan iman yang mereka miliki di bawah siksaan, di bawah ancaman, di bawah penganiayaan yang kuat, tapi mereka tetap berdiri. Seperti bayangkan mereka sudah jatuh karena penderitaan, karena siksaan, karena aniaya, tapi iman mereka, tubuh mereka boleh jatuh, tetapi iman mereka tetap berdiri untuk menunjukkan iman yang mereka yakini sebagai satu hal yang membawa keselamatan untuk mereka. Luar biasa ya Mo, bahwa di dalam kesesakan harus ada sukacita. Betul. Nah contohnya di lingkungan kita, umat lingkungan tuh biasanya ada oma-oma tuh, malah opa-opa ya, mungkin yang sedang sakit, itu malah beliau datang untuk berlatih kor, latihan kor, karena katanya beliau, loh kan sakit oma, kok tetap latihan kor gitu. Karena saya di latihan kor itu mendapat sukacita, kesembuhan. Nanti saya pulang sehat gitu katanya. Nah sama kan di dalam kesesakan sakit harus ada sukacita. Nanti pasti Tuhan akan kasih kesembuhan kan kalau sakit. Karena itu diselimuti dengan iman itu. Iman bahwa akan ada keselamatan. Itulah selimut iman inilah yang memberikan kekuatan, memberikan peneguhan dalam situasi sulit. Luar biasa ya kisah Santo Octavianus ya dan kawan-kawannya Romo ya. Nah Romo, sebelum kita tutup acara Oke hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doamu. Oke, siap. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh rangkaian penyertaan-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh merenungkan kisah hidup dari Santo Octavianus dan kawan-kawan martir dari Kartago yang hidup di abad ke-5, di mana mereka menunjukkan kegigihan iman mereka akan Dikau, sekalipun mereka secara bersama-sama, secara
berkelompok dalam jumlah yang begitu banyak, mereka mengalami penyiksaan dan kemudian mengalami kematian sebagai martir-martirmu. Kami mohon semoga teladan iman yang mereka tunjukkan untuk senantiasa saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan satu sama lain dalam kesulitan, dalam tantangan, dengan keyakinan akan iman akan Yesus Kristus Putramu sebagai sumber keselamatan, boleh juga menjadi semangat keteladanan untuk kami dalam menjalani kehidupan iman kami dewasa ini, saat ini, di mana kami berada. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Octavianus dan kawan-kawan, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sama-sama. atas kebersamaannya hari ini. Semoga lain waktu kita boleh berbincang lagi. Amin. Ya, untuk membahas Santo Santa yang lain. Amin. Ya. Baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya.